Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Kami akan melakukan percobaan pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Dela Irbianti NPM 2102090085, yang kedua Kiniatiani Natasha Kadinda NPM 2102090058, yang ketiga Husna Adelia NPM 2102090093, yang keempat Inggit Salsabila NPM 2102090059. Latar belakang. 1. Latar belakang. Setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Salah satu contoh tumbuhan dikotil adalah kacang hijau. Dalam proses pertumbuhan tanaman tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya. Banyak orang mengatakan bahwa jikalau kita meletakkan suatu tanaman di tempat yang terkena sinar matahari, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Tetapi masih banyak juga orang yang mengatakan bahwa jikalau kita meletakkan tumbuhan itu di bawah sinar matahari, itu hanya akan menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diadakan praktikum untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Rumusan masalah. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam laporan ini adalah bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Tujuan. 3. Tujuan. Sesuai dengan rumusan masalah, laporan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Landasan teori. Landasan teori. 1. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran seperti panjang dan massa secara kuantitatif yang dihasilkan dan pertumbuhan jumlah sel dan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan secara kuantitatif terhadap pengembangan tubuh organisme. Pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu epigeal dan hipogeal. Perkecambahan epigeal adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil, sedangkan perkecambahan hipogeal adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang teratas sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah. 2. Pengaruh cahaya matahari. Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda untuk proses fotosintesis. Namun, jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan atau auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembelajaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Tumbuhan yang mendapat cahaya kurang atau di tempat gelap akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi daun kecil dengan warna hijau muda dan batang yang beruas-ruas atau panjang. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu kacang hijau, yang kedua 2 buah gelas plastik, yang ketiga kapas, yang keempat air, yang kelima label, yang keenam sendok. Prosedur kerja. Pertama-tama siapkan 2 buah tempat kosong, lalu siapkan kapas yang sudah dicelupkan ke dalam air. Lalu masukkan kacang hijaunya sebanyak 2 sendok makan. Kita akan menaruhkannya di bawah. Betul. Hasil dan pembahasan. Tempat terang. Berikut gambar tempat terang. Tempat gelap. Berikut gambar tempat gelap. Hasil penelitian. Pada hari pertama tempat terang 0 cm, tempat gelap 0 cm. Hari kedua tempat terang 0,1 cm, tempat gelap 2 cm. Hari ketiga tempat terang 4 cm, tempat gelap 8 cm. Hari keempat tempat terang 7,5 cm, tempat gelap 13 cm. Hari kelima tempat terang 11 cm.
tempat gelap 20 cm. Hari ke-6 tempat terang 13 cm, tempat gelap 24 cm. Hari ke-7 tempat terang 14 cm, tempat gelap 26 cm. 2. Pembahasan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil percobaan, dapat diketahui bahwa tinggi tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap atau tidak terkena cahaya matahari jauh lebih tinggi dibanding tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang atau terkena sinar matahari. Hal ini disebabkan karena cahaya matahari yang mengenai tanaman kacang hijau memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin. Oleh karena itu, tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang pertumbuhannya tidak secepat tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap. Namun, jika dilihat dari bentuknya, tanaman yang diletakkan di tempat terang daunnya lebih hijau dan lebar serta batangnya lebih kokoh. Sedangkan tanaman di tempat gelap daunnya lebih pucat dan tipis serta batangnya tidak begitu kokoh. Simpulan. Berdasarkan hasil percobaan, dapat kita rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut ini. Pertama, tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang pertumbuhannya akan lebih lama karena sinar matahari menghambat kerja hormon auksin. Yang kedua, tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap pertumbuhannya akan lebih cepat karena hormon auksin dapat bekerja dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.